Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Lutfi, Matematika Muda. Kali ini kita akan membahas masih grafik fungsi, yaitu tentang posisi grafik fungsinya. Ya, sekarang kita lihat posisi grafik fungsi itu seperti apa. Yang pertama kita akan bahas posisi grafik terhadap sumbu X. Nah, untuk ini kita hanya lihat nilai A-nya ya. Untuk posisi grafik terhadap sumbu X itu bisa kita lihat dari A-nya. A-nya itu adalah nilai di depan X kuadrat. Nah, kalau A-nya itu lebih besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas seperti ini, gitu ya. Tapi kalau dia lebih kecil dari 0, maka terbuka ke bawah seperti ini. Nah, kalau dia terhadap sumbu X, berarti kita tinggal melihat determinannya atau diskriminannya, yaitu D-nya. Kalau nilai D-nya itu lebih besar dari 0, maka grafiknya akan memotong sumbu X-nya itu di 2 titik. Kalau dia D-nya sama dengan 0, dia hanya di 1 titik saja. Tapi kalau D-nya lebih kecil dari 0, maka dia tidak mengenai sumbu X. Lebih jelasnya kita lihat di gambar seperti ini ya. Nih, kalau D-nya sama dengan lebih besar dari 0, maka dia di 2 titik kena sumbu X-nya. Kalau A-nya lebih besar dari 0, maka terbukanya di atas. Kalau dia lebih kecil dari 0, terbukanya di bawah. D-nya sama dengan 0, maka dia tepat di 1 titik saja di sumbu X. Tapi kalau lebih kecil dari 0 D-nya, maka dia tidak mengenai sumbu X. Gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, kita lihat B-nya dan A-nya. Tapi yang dilihat adalah tandanya. Contohnya kayak gini, tandanya plus, B-nya juga plus gitu ya. Nah, jadi kalau tandanya sama, ya tandanya sama, B dan A itu tandanya sama, maka dia posisinya ada di sebelah kiri sumbu Y. Gitu ya. Kalau B-nya berbeda dengan A tandanya, maka posisi kurvanya atau grafiknya ada di sebelah kanan sumbu Y. Tapi kalau B-nya sama dengan 0, maka dia tepat di tengah-tengah sumbu Y. Kalau sama dengan 0 seperti apa ya? Contohnya kayak gini misalnya. X kuadrat min 9. Nah, ini kan nggak ada B-nya gitu kan. Yang ini A, yang ini C gitu kan. Nah, B-nya sama dengan 0 berarti. Nah, maka dia nanti posisinya di tengah-tengah sumbu Y. Nah, selanjutnya ada C-nya nih. Kalau C-nya positif, maka dia akan memotong sumbu Y di positif. Y itu yang tegak ya atau vertikal gitu ya. Berarti posisi positif tuh ada di atas, kalau negatif adanya di bawah. Nah, kalau C-nya positif, maka dia akan memotong sumbu Y di positif juga. Kalau C-nya negatif, maka dia akan memotong sumbu Y di negatif juga. Gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Nih. Ini A-nya ya, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 8, C-nya sama dengan 12 gitu ya. Nah, dari A-nya saja kita udah tahu berarti A-nya dia lebih besar dari 0. Maka ya dia terbukanya ke atas. Lihat nih gambarnya terbukanya ke atas gitu ya. Kemudian kita cari determinannya D-nya. D-nya itu B kuadrat min 4AC. Berarti D-nya sama dengan minus 8 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya 12. Gini ya. Berarti D-nya sama dengan 64, min 4 dikali 12, berarti minus 48. Nah, berarti D-nya, otomatis D-nya positif kan. Lebih besar dari 0 ya, berarti ini 16 gitu ya. Nah, kalau 16 berarti D-nya lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, dia memotong sumbu X di 2 titik. Nah, lihat nih, di sini memotong sumbu X di 2 titik. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat posisi B dan A gitu ya. Maksudnya tanda B dan A-nya. Karena dia tandanya berbeda, A-nya positif, B-nya negatif, maka kurvanya ya memotong di kurvanya, bentuk kurvanya ada di sebelah kanan sumbu Y. Ini sumbu Y-nya ya, ini sumbu Y-nya, maka kurvanya ada di sebelah kanan gitu. Ya kan? Sekarang C-nya positif. Ya, C-nya positif, maka dia ada di Y positif. Y positif berarti di atas kan? Nah, kita lihat di sini titik potongnya ada di sini nih. Maka Y-nya
positif gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, lebih jelasnya kita akan latihan soal. Kita lihat sini. Kita lihat dari nomor 1 ya. Nah, nomor 1 ya, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 10, C-nya sama dengan 16. Nah, berarti A-nya lebih besar dari 0 ya, maka terbuka di atas gitu ya, terbuka ke atas. Kemudian D-nya, kita cari D-nya, min B B kuadrat berarti min 10 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 16 gitu ya, dikali 16. Berarti D-nya sama dengan 100, 4 dikali 16 itu sama dengan minus 64 gitu ya. Nah, berarti D-nya sama dengan 36. Berarti D lebih besar dari 0 gitu ya. Kalau lebih besar dari 0, maka memotong sumbu X di 2 titik. Nah, memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian A ya, A-nya positif, ya, B-nya negatif karena berbeda, maka posisinya di sebelah, kalau berbeda di sebelah kanan, gitu ya, di sebelah kanan sumbu Y. Kemudian C-nya positif, maka dia berada di sumbu Y yang positif juga, gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 2. Nomor 2 A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan 9. Maka A-nya lebih besar dari 0 lagi gitu kan. Lebih besar dari 0 lagi, maka dia terbuka ke atas. D-nya sama dengan ya, D-nya kita di situ B kuadrat berarti 6 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1 ya, C-nya 9. Nah, gini. Berarti D-nya sama dengan 36 min 4 dikali 9 berarti min 36. Berarti D-nya sama dengan 0. Wow, kalau D-nya sama dengan 0, maka dia memotong di 1 titik. Nah, di sumbu X-nya gitu ya, memotong 1 titik. Nah, gitu ya. Oke, sekarang A-nya positif, B-nya juga positif karena sama, maka posisi gambarnya ada di sebelah kiri gitu ya. Nah, C-nya positif, maka dia Y-nya juga positif. Nanti posisi kurvanya memotong di sumbu Y-nya di Y positif. Gitu. Sekarang yang ketiga, ya. Yang ketiga kita lihat. Yang ketiga A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 1, C-nya sama dengan 2, gitu ya. Nah, karena A-nya lebih besar dari 0, maka terbuka ke atas lagi, gitu ya. Kemudian D-nya, kita cari D-nya. D-nya min B kuadrat berarti min 1 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 2 dikali C-nya 2, gitu ya. Berarti D-nya sama dengan 1 kuadrat berarti 1, 4 dikali 2 kali 2 berarti minus 16. Berarti D-nya sama dengan min 15. Nah, D-nya lebih kecil dari 0, gitu ya. Nah, dia tidak tidak kena sumbu X gitu ya. Nah, tidak kena sumbu X gitu ya, tidak kena sumbu X. Nah, sekarang kita lihat posisi A dan B-nya untuk tandanya ya. A-nya positif, B-nya negatif karena dia berbeda, maka di sebelah kiri. Satu lagi, C-nya positif, maka dia berada di titik potong Y-nya juga positif. Kayak gitu ya. Oke, baik. Nanti kalian tinggal pelajari kembali. Mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Kalau belum, silakan ditonton berkali-kali video yang saya siapkan. Sukses selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.